Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, kepada Dewan Juri yang terhormat, serta sivitas adik akademika yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Gloria Lestari Sitanggang dan rekan saya Detriana Gita Dewi yang akan berperan sebagai tim pemerintah penutup yang kesekian kalinya akan kami nyatakan bahwa kami setuju dengan mosi pada kali ini, yaitu subsidi akan diberikan secara proporsional kepada program studi universitas negeri berdasarkan pada tingkat keserapan kelulusan mereka di dunia pekerjaan. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami menyampaikan poin bidasan yang telah dengan baik disampaikan oleh tim oposisi. Yang pertama, kami sangat menyayangkan jika teman-teman mengatakan jika proposal kami sedang menganaktirikan program studi yang sedikit peminatnya. Jawabannya tentu tidak, Dewan Juri. Mengapa demikian? Karena jelas, terlebih dahulu telah kami jelaskan bahwa terdapat dana tetap pemerintah yang diberikan kepada setiap program studi di seluruh universitas. Artinya pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seperti pada saat ini, program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meluncurkan konsep Merdeka Belajar dengan adanya transformasi dana pemerintah untuk pendidikan yang tinggi. Serta yang kedua, kami menyayangkan jika rekan-rekan oposisi mengatakan bahwa untuk menjawab tentang pengangguran yang tinggi di Indonesia, maka jawabannya adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang jelas artinya kami sangat menyayangkan dengan konsep berpikir rekan-rekan kami dari oposisi, karena untuk menjawab terkait dengan pengangguran, maka tidak sesederhana itu. Tetapi yang harus kita perhatikan lebih jauh adalah tingkat dari pendidikan itu sendiri. Karena mengapa? Karena skill yang disempurnakan dengan pendidikan, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih mampu untuk turun dan terjun pada dunia pekerjaan itu sendiri. Dewan Juri, lapangan pekerjaan di Indonesia tidaklah sempit, tidaklah sedikit, sangat luas. Namun pada akhirnya, penyedia lapangan pekerjaan juga akan melihat dari pendidikan calon pekerjanya. Oleh karena itu, konsep kami telah tepat terkait untuk membahas dan untuk menyetujui bahwa subsidi akan diberikan secara proporsional kepada program studi universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia pekerjaan, di mana poin argumentasi kami yang akan menegaskan bahwa kami menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, terdapat dana tetap pemerintah yang diberikan pemerintah kepada seluruh program studi untuk memenuhi kebutuhannya. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun tidak cukup sampai di situ. Pemerintah harus melihat adanya kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus diakomodir di dalam setiap program studi. Mengapa? Karena hal ini juga termaktub dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, ketika program studi yang kami bawakan contoh di awal, yaitu program studi teknik membutuhkan pemenuhan terhadap teknologi untuk pendidikan mereka, peran pemerintah adalah harus mengakomodir dengan memberikan subsidi tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena subsidi tersebut akan kita berikan secara proporsional kepada program studi universitas yang memang memiliki tingkat keterserapan dalam dunia pekerjaan maksud kami yang sangat tinggi Dewan Juri. Di mana kami juga akan mengingatkan bahwa kondisi Indonesia pada saat ini yang masih terpapar virus corona yang menyebabkan dana kita tidak seluas itu untuk digunakan dalam pendidikan Dewan Juri. Mengapa? Karena dana di Indonesia untuk menjawab permasalahan pada kali ini lebih terfokuskan dan terserapkan pada penanganan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19 Dewan Juri. Artinya, proposal kami ini juga sedang membantu pemerintah untuk mengoptimalkan dana kita sebaik mungkin, terutama karena adanya pembatasan dana pendidikan maksud kami yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada setiap program studi di universitas. Dan pada poin kedua akan kami jelaskan bahwa subsidi memang tepat diberikan kepada program studi yang memiliki keterserapan tinggi di dunia pekerjaan. Dewan Juri, izinkanlah kami sedikit lebih luas menjelaskan bahwa misi dari perguruan tinggi adalah mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sehingga misi dari program studi ini sesungguhnya selaras dengan proposal yang kami sampaikan, di mana logika sederhana kami akan sampaikan ketika dunia pekerjaan lebih membutuhkan kekhususan terhadap suatu prodi, berarti ada tuntutan di dalam masyarakat yang harus dipenuhi terhadap pemenuhan sumber daya manusianya, di mana tuntutan ini harus dijawab oleh pemerintah dengan memberikan atau memfasilitasi sumber daya manusia yang berasal dari mahasiswa-mahasiswa program studi tersebut.
Mengapa? Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 45 menjelaskan bahwa penggunaan tenaga kerja yang dilihat terlebih dahulu adalah pendidikannya Dewan Juri yang terhormat. Artinya, proposal kami ini telah tepat terhadap menjawab dengan kebutuhan masyarakat, tepat melihat dari peraturan kita, dan tepat juga melihat situasi dari terpaparnya virus corona yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sehingga kami tetap pada posisi kami untuk menyetujui bahwa nantinya subsidi akan diberikan secara proporsional kepada program studi universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia pekerjaan, dengan poin argumentasi kami yang akan kami ulangi. Yang pertama, terdapat dana tetap pemerintah yang diberikan pemerintah kepada setiap program studi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, bahwa tepat subsidi akan diberikan kepada program studi yang memiliki keterserapan tinggi di dunia pekerjaan. Dan adapun solusi yang akan kami tawarkan sebagai tim yang setuju terhadap mosi perdebatan pada kali ini, yang pertama, kami akan mengoptimalkan pemberian subsidi secara optimal sesuai dengan proposal yang telah kami ajukan, serta yang kedua, kami akan memperbaiki regulasi kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan setiap program studi. Artinya Dewan Juri tidak hanya program studi yang mendapatkan subsidi saja yang selalu berkembang, tetapi seluruh program studi di Indonesia juga akan mendapatkan peningkatan mutu pendidikannya. Oleh karena itu kami tetap pada posisi kami untuk menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh pembicara kami. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada Dewan Juri yang terhormat, Sivitas Akademika yang berbahagia, serta tak lupa kawan oposisi kami dari tim oposisi yang kami sanjungi. Sebelum menyampaikan argumentasi kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Detriana Gita Dewi sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah tertutup. Pun Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk memberikan 3 poin yang gagal untuk dijelaskan atau yang gagal untuk dijelaskan dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat, di mana dalam hal ini mereka gagal dalam membentuk pemikirannya Dewan Juri yang terhormat karena mereka menganggap bahwa prodi yang tidak populer nantinya akan sulit untuk bertahan dalam kancah pendidikan. Pun yang kedua, mereka menganggap bahwa proposal kami tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pun yang ketiga, mereka mendefinisikan mosi ini seakan-akan prodi yang tidak populer nantinya kami anak tirikan Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apa? Ketika mereka berpikir seperti ini, artinya mereka berpikir bahwasanya kami tidak memberikan suatu perhatian kepada prodi yang tidak terlalu populer itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, sehingga apa? Akan mempengaruhi akreditasi yang buruk bagi suatu universitas itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Perlu kami jawab bahwasanya prodi yang tidak populer akan tetap bertahan karena apa yang telah mereka butuhkan sudah terakomodir oleh subsidi dana bantuan tetap tahunan Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan yang kami maksud dan perlu kami garis bawahi dari mosi perdebatan pada kali ini, yakni yang akan kami berikan, yakni subsidi dana tambahan sebagai suatu kekhususan atas yang terjadi pada prodi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak Dewan Juri yang terhormat. Memang kami pun mengaminkan bahwasanya adanya perkembangan zaman merupakan sebab yang harus dijawab oleh setiap program studi Dewan Juri yang terhormat. Namun, prodi yang tidak populer tersebut nantinya akan tetap terakomodir dan sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman Dewan Juri yang terhormat melalui apa? Melalui subsidi dana bantuan tetap itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, rekan kami dari tim oposisi salah ketika mereka mengartikan bahwa proposal kami, yang kami maksud dalam proposal kami terkait prinsip subsidi harus bersifat apresiatif dalam bentuk nilai ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Akan kami jawab bahwasanya bukan hanya harus bersifat apresiatif, namun juga harus bersifat membantu dan juga bersifat evaluatif. Pun juga perlu kami garis bawahi bahwasanya bukan berasal dari aspek ekonomi saja Dewan Juri yang terhormat terkait dengan pembantuannya, namun juga bisa melalui aspek regulasi, yakni dengan perbaikan atau pembaharuan dari kurikulum itu sendiri. Pun dari lanjutan dari
bidasan kami bahwasanya salah ketika rekan-rekan kami dari tim oposisi mendefinisikan mosi ini seakan-akan prodi yang tidak terlalu populer tersebut tidak akan kami tanggapi Dewan Juri yang terhormat, tidak akan kami anaktirikan Dewan Juri yang terhormat. Itu merupakan hal yang salah Dewan Juri yang terhormat, karena telah jelas dan nyata setelah dijelaskan oleh pembicara pertama kami bahwasanya kami memberikan sesuatu sesuai pada porsinya Dewan Juri yang terhormat. Maka apa? Miris ketika tim oposisi menyatakan bahwa proposal yang akan kami bawa tidak akan berlaku dalam jangka panjang, dan hal ini sebagai suatu kegagalan bagi pemerintah dalam membangun esensi dari perguruan tinggi itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Jelas hal ini merupakan sesuatu yang berlaku secara panjang Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Atas adanya penambahan dana bantuan subsidi tersebut, artinya akan ada sesuatu yang dilakukan oleh prodi tersebut untuk peningkatan mutu dalam prodi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Peningkatan mutu tersebut bisa menghasilkan suatu inovasi yang baru yang juga bermanfaat bagi negara Indonesia itu sendiri dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Maka peningkatan prodi tersebut juga akan sesuai dengan perkembangan zaman Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini juga merupakan suatu posibilitas Dewan Juri yang terhormat. Maka perlu kami jelaskan bahwa saya dalam hal ini rekan-rekan dari tim oposisi salah dalam mengartikan posisi kami, di mana mereka dalam hal ini hanya mengartikan secara umum Dewan Juri yang terhormat, bukan secara khusus. Sedangkan kami dalam hal ini mencoba untuk mengkhususkan apa yang memang seharusnya dikhususkan Dewan Juri yang terhormat dengan apa? Dengan memberi dana bantuan tambahan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk menyimpulkan perdebatan pada kali ini, di mana ketika kita sama-sama membicarakan terkait Indonesia yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat, maka artinya apa? Nantinya akan banyak mahasiswa yang telah lulus kuliah mendapat pekerjaan di perusahaan, sehingga nantinya apa? Perusahaan akan bertambah tenaga kerjanya Dewan Juri yang terhormat, dan juga angka pengangguran akan menurun Dewan Juri yang terhormat. Sehingga artinya ini kita bisa membantu dan mengedepankan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik untuk menjadi negara yang lebih maju Dewan Juri yang terhormat, yang sesuai dengan tujuan bangsa negara Indonesia yang telah termaktub pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dalam hal ini, pemerintah telah memiliki dua opsi dalam pembangunan Indonesia sesuai dengan tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana dalam hal ini, ketika pemerintah melakukan adanya subsidi tahunan yang tetap untuk dialokasikan dan juga adanya eksistensi terkait subsidi tambahan di luar subsidi tahunan yang telah dialokasikan Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kita telah memberikan sesuatu yang proporsional, yang tepat dan sesuai Dewan Juri yang terhormat, yang telah sesuai dengan porsinya. Maka artinya apa? Ketika kita telah memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinya, maka itu akan menciptakan nilai dan juga esensi dari keadilan itu sendiri, yakni keadilan yang proporsional Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana digaungkan oleh Aristoteles dalam teorinya, yakni teori keadilan distributif Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam hal ini, izinkanlah kami untuk memberikan solusi, karena perdebatan tanpa solusi ialah perdebatan yang buta. Maka dari itu, solusi dari kami ialah mengoptimalkan subsidi tambahan secara proporsional, secara dan efektif, dan juga memperbaiki regulasi kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta prodi untuk mendapatkan peningkatan Dewan Juri yang terhormat. Dan salah ketika rekan-rekan dari tim oposisi menyatakan mengumumkan sesuatu yang seharusnya kami khususkan Dewan Juri yang terhormat. Maka atas dasar itulah kami tetap setuju pada mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih.